Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Qala rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli puji dan syukur yang kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, yang terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu presentasi pengetahuan ilmu ekonomi mikro yang dipresentasikan oleh kelompok 6. Saya Dekom Fadilah. Saya Matur Suwarka. Saya Samuel Destiran. Saya Muhammad Irfan Maulana. Baik, kita akan mempresentasikan pengetahuan ilmu ekonomi bagian monopoli. Pasar monopolistik yaitu penjual, Tetapi produk yang dijual sedikit berbeda. Produk yang dijual biasanya sama dengan konsep tertentu. Merek yang berbeda itu merek, bahan baku, terus misal dalam kemasan, rasa, dan fitur. contohnya Pasar restoran cepat saji yaitu KFC, McDonald, dan Burger King. semua menjual fast food, tetapi restoran punya ciri khas sendirinya, yaitu selanjutnya memahami pasar monopolistik. Banyak penjual, terdapat banyak penjual di dalam pasar modern maupun pasar tradisional, yaitu produknya berbeda-beda. Produk yang dijual sedikit berbeda-beda meskipun sejenis yang tadi disampaikan. Terus variasi biasanya dalam kemasan, rasa, dan fiturnya berbeda-beda. Terus lanjut contoh pasar monopolistik, restoran cepat saji, McDonald, KFC, Burger King menjual makanan cepat saji tapi dengan ciri khas dan menu yang sedikit berbeda. Kedai kopi, Starbucks, terus Castro janji jiwa menawarkan kopi, namun dengan pengalaman suasana yang berbeda yang menarik juga. Terus dilanjut oleh rekan saya Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri monopolistik. Ada berciri-ciri yaitu satu, banyak penjual dan pembeli. Tidak ada pihak yang mendominasi, namun setiap produsen memiliki kekuatan kecil karena diferensiasi produk. Yang kedua, produk berbeda atau sejenis. Barang atau jasa memiliki perbedaan kecil, rasa, kemasan, merek, layanan tambahan, contoh restoran, toko pakaian atau kosmetik. Yang ketiga, ada kekuatan harga terbatas. Produsen bisa menetapkan harga lebih tinggi karena keunikan tetapi dibatasi oleh banyaknya pesaing. Yang keempat, promosi iklan penting. Karena produk mirip, perusahaan harus menonjolkan keunikan melalui branding iklan atau pelayanan. Terus ada contoh perusahaan di pasar monopolistik, yaitu ada
Lalu contoh perusahaan di pasar monopolistik, ada Jarum, Gudang Garam, Sampurna, Wardang, Pia, Epipa, dan Emina. Terus ada Scarlett atau